Welcome back to Iktus Digital Service. Nah, teman-teman, minggu ini kita masih ada di dalam tema besar kita yaitu startup. Untuk teman-teman yang belum tahu, startup ini berbicara mengenai apa, arahnya kemana, bisa cek di video kita sebelumnya. Dan judul sharing pada hari ini cukup menarik, yaitu Start a New Relationship yang akan dibawakan oleh Kak Bianca. Teman-teman stay di sini, kita ikuti ibadah ini sampai selesai. Dan teman-teman, di sini gue juga mau kasih tahu bahwa Iktus punya dua program lainnya selain IDS ini. Yang pertama ada IDD atau Iktus Daily Devotion, di mana yang menjadi penulis adalah mahasiswa dan mahasiswi program studi teologi Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Dan yang kedua, Iktus juga memiliki konten webinar, di mana webinar ini terbuka untuk umum dan diadakan setiap bulan. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi atau bisa langsung mampir ke Instagram kami iktus.community. Well, enjoy the service. God bless you. Mari bersama-sama kami mau membawa hati kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu besar bagi kami. Pujian kami yang lahir dari hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Bersama-sama kita katakan, You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go. To it all. Thank you, Lord. Mari bersama-sama dengan tulus katakan, You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go. To it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I
sembah bagimu, penyembahan kami bawa bagimu, tanda kami mengasihimu, Tuhan, sebab kau baik. Ini segenap hidup kami bagimu ya Tuhan. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Welcome to IKTIS Digital Service.
Halo semua, happy Sunday everyone. Hari ini aku bakalan sharing tentang start a new relationship. Pasti pada kepo kan tentang start a new relationship itu apa? Tapi sebelum masuk, aku bakalan ngejelasin nih poin-poin penting yang ada di sharing aku kali ini. Yang pertama, itu the meaning of relationship atau arti dari sebuah relationship atau hubungan itu sendiri. Nah, masuk setelah kita tahu arti dari relationship itu sendiri, kita masuk yang kedua, poin yang kedua, itu fact and foundation about relationship. Di poin yang kedua ini, aku ngelakuin sedikit riset. Jadi, nanti kita lihat ya, apa aja riset yang aku lakuin. Terus, masuk setelah kita tahu meaning, arti, dasar, dan fakta tentang relationship, kita masuk ke Bible point of view, atau pandangan Alkitab tentang relationship itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Poin penting yang pertama. The meaning of relationship, atau aku ambil dari Kamus Oxford Language. Dia mengatakan kayak gini. Relationship is the way in which two or more concept, objects, or people are connected, or the state being connected. Jadi secara sederhana nih, relationship itu sebuah step atau cara di mana ada objek yang saling berhubungan, manusia yang memiliki hubungan, dan keadaan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, setelah kita tahu nih arti dari Oxford Language-nya dan secara sederhananya, bisa kita simpulin kalau relationship itu nggak akan terjadi kalau cuma ada hanya satu orang, tapi harus ada dua orang atau lebih, seperti yang di arti yang tadi. In which two or more concept. Jadi harus ada dua atau lebih orang. Terus, relationship yang sekarang itu, aku nggak bakalan ngebahas soal relationship objek atau keadaan, tetapi aku lebih ngebahas soal human relationship atau hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, setelah kita tahu nih arti dari meaning of relationship, arti dari sebuah hubungan, kita masuk yang kedua. Poin yang kedua, yaitu fact and foundation about the relationship, fakta dan dasar dari sebuah relationship. Nah, di sini aku ngelakuin sedikit riset. Nah, di risetku ini aku kasih 2 pertanyaan utama yang aku kasih dan berhubungan dengan fakta dan dasar dari relationship itu. Pertanyaan yang pertama itu berhubungan dengan fakta. Aku bertanya gini, apa arti sebuah relationship atau hubungan buat mereka, buat yang jadi respondenku? Aku udah kumpulin nih semua jawaban mereka. Aku udah kumpulin semua dan aku udah simpulin. Tapi aku punya satu jawaban menarik. Mereka ada yang bilang kayak gini. Menurut saya, relationship yang baik itu ketika dua pribadi, tadi aku udah bilang nggak bisa satu, tapi harus dua atau lebih, yang saling mendukung. Jadi ada dorongan dari satu sama lainnya. Terus juga dia bilang saling membangun. Artinya dia itu seperti kayak mengingatkan kalau ada hal yang kurang atau hal yang kurang baik atau hal yang mungkin terlalu berlebihan. Terus setelah itu juga saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing pribadi, yang akhirnya bisa terjadi pertumbuhan dari saling mendukung tadi, terus lanjut ke saling membangun dan saling melengkapi, ada terjadi pertumbuhan untuk sama-sama jadi pribadi yang lebih berkenan di mata Tuhan. Nah, dari sini nih, dari jawaban menarik ini dan dari jawaban menarik dan jawaban-jawaban yang lainnya yang juga keren banget dari respondenku, aku simpulin. Yang pertama, relationship itu nggak cuman ngomongin soal love relationship, soal hubungan percintaan, istilahnya kita bisa kenal. Juga kita nggak cuma ngomongin soal family relationship, hubungan antar keluarga, dan juga kita nggak cuma ngomongin soal bestie atau friends relationship, hubungan pertemanan. Tapi yang paling utama nih, dalam sebuah relationship, kita itu harus punya hubungan dengan Tuhan. Why? Kenapa? Karena ibarat gini, kalau nggak ada matahari, ya pasti nggak ada sinar atau panasnya. Mungkin panasnya kita bisa dapat, tapi kita nggak bakalan dapat sinar kan. Nah, sama kayak kalau nggak ada Tuhan,
pasti nggak ada manusia di dunia ini. Dan maksudnya Tuhan tidak ada yang Tuhan tidak menciptakan manusia gitu. Nah, setelah kita tahu nih poin kedua, pertanyaan yang pertama dari risetku itu tentang fakta ya, yang tadi aku kasih tahu kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua tentang dari risetku. Itu tuh berhubungan dengan latar belakang atau fondasi atau dasar tadi yang aku tentang relationship. Yang pertama, pertanyaannya gini. Bagaimana dasar kalian untuk memulai dan memiliki hubungan yang sehat, atau kita bisa kenal healthy relationship ya? Udah aku nggak simpulin juga nih jawaban-jawabannya, tapi ada jawaban menarik, interesting answer lagi dari mereka. Aku mendapatkan kayak hubungan yang sehat itu pastinya memiliki kebebasan berpendapat satu sama lainnya. Terus dengan ada harus dari kebebasan pendapat itu, kita juga harus punya komunikasi. Karena selain kita bisa dapat kebebasan berpendapat, kita juga bisa menghasilkan keputusan untuk kenyamanan dan kebahagiaan bersama. Nah, jadi kesimpulannya dari fondasi atau dasar relationship ini, sebenarnya bisa kita lihat ada siklus relationship. Aku sebutnya siklus relationship setelah aku mengkaji. Nah, di sini aku yang pertama dalam siklus relationship itu harus ada komunikasi. Karena dengan adanya komunikasi, kita bisa menumbuhkan rasa percaya satu sama lainnya. Yang pada akhirnya dari adanya rasa percaya, bisa menghasilkan yang tadi aku bilang, keputusan bersama yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan. Nah, hasilnya atau cara supaya keputusan bersama itu bisa terlaksana, kita tuh harus menanggapi atau diresponi dengan baik. Itu poin yang keempat setelah tadi 3 poin yang tadi. Selanjutnya, hasilnya itu tuh pasti ada menghargai dan menghormati. Dan menghargai dan menghormati itu sebuah action yang dilakukan dengan melalui komunikasi. Jadi itu berputar secara terus-menerus dalam sebuah relationship. Jadi setelah kita bisa lihat nih, tadi aku jelasin soal fakta dan dasar dari relationship, kita bisa simpulin di poin penting yang kedua ini. Itu tuh yang pertama, dari fakta, kita tuh harus punya hubungan dengan Tuhan yang paling utama. Selain tentang love relationship, family relationship, dan friends relationship. Terus yang kedua, dari foundation. Tadi, yang siklus tadi, harus adanya komunikasi, harus adanya rasa saling percaya, keputusan bersama juga, dan ditanggapi dan ada tanggapan dan penerimaan yang akhirnya bisa menghargai dan menghormati satu sama lain. Setelah udah kita lihat nih, tadi kan aku udah jelasin nih yang meaning, arti, sama fakta dan dasar dari relationship. Sekarang kita lihat kira-kira apa sih Bible point of view atau pandangan Alkitab tentang relationship itu. Yang pertama, aku ambil tuh pandangan Alkitabnya dari Filipi 1 pasal 1 ayat 3-8. Di sini secara garis besar kita bisa lihat ya, ini tuh kisah Paulus dengan jemaat di Filipi. Dan Paulus terlihat kalau dia tuh membangun hubungannya tuh punya komunikasi yang baik dengan jemaat di Filipi. Jadi jadi jemaat di Filipi dengan aktif dan murah hati membantu Paulus dalam penginjilannya. Sekarang kita masuk di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga ini kita bisa lihat kalau Paulus itu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di sini dia tuh kayak bilang mengingat mereka, si jemaat di Filipi, setiap kali dia mengucap syukur pada Tuhan. Artinya, Paulus secara sadar ya, itu mengasihi mereka selalu dan berpikir kalau akan ada hal-hal baik yang ada dalam hubungan mereka. Jadi kayak dengan mengucap syukur, dia mengartikan kayak akan ada hal-hal baik dalam hubungan aku, si Paulus itu, dengan jemaat di Filipi. Yang akhirnya buktinya ya tadi, jemaat Filipi aktif dan murah hati dalam membantu Paulus. Terus kita lanjut ke ayat 4-5. Ini berhubungan ya, ayat 4-5,
yang aku intiin jadi kayak mendoakan siapapun. Di sini tuh tertulis kayak di ayat 4 tuh Paulus mendoakan siapapun atau siapa saja. Artinya Paulus itu nggak membedakan siapa-siapa saat penginjilannya, saat dia berhubungan dengan jemaat di Filipi, nggak memandang status mereka. Dan yang paling penting, dia mendoakannya dengan sukacita, Berarti di sini kita lihat kalau cara mengasihi Paulus ya, itu tuh di ayat 4 itu tuh mendoakan mereka tanpa memandang siapapun tadi. Dan selanjutnya dia tuh memberitakan Injil juga tanpa memandang siapapun. Nah, setelah itu dari pemberitaan Injil dan mendoakan siapapun, dan yang tadi yang pertama itu dia itu mengucap syukur pada Tuhan. Di ayat 6 menguatkan atau ada encourage di dalam hubungan mereka. Nah, di sini tuh ada adanya persekutuan dalam Tuhan. Yang pertama dia persekutuan dalam Tuhan. Maksudnya si jemaat di Filipi ini ada persekutuan sama Tuhan yang dibarengin bareng Paulus pertama. Terus karena Paulus memberitakan Injil kepada mereka, yang akhirnya berarti udah dapet insight lah istilahnya dari Paulus. Dan hal itu yang Injil yang disampaikan itu bisa menguatkan mereka kalau mereka bisa meresponinya dengan baik ya pastinya. Dan dengan begitu Paulus percaya kalau jemaat Filipi ini udah percaya sama Tuhan, yang akhirnya mereka bisa menguatkan satu sama lain dari Injil yang diajarkan Paulus. Jadi kayak diturunkan dari Paulus tuh menurunkan ke jemaat Filipi, terus jemaat Filipi menyebarkan lagi. Dan hal ini bisa diartikan kalau Tuhan bekerja dalam hubungan mereka, hubungan antara Paulus sama jemaat di Filipi. Dan ini tuh jadi bentuk dari penginjilannya Paulus gitu. Sekarang kita masuk ke ayat yang 7, yang dimana menjadi bukti kayak mengasihi sesama. Di sini tuh kita lihat ya kayak ada di dalam hatiku gitu loh. Istilahnya Paulus tuh ngomong jemaat Filipi itu ada di dalam hatiku. Tapi kalau di NIV dibilang gini, since I have you in my heart. Di situ bisa dilihat kayak have you berarti punya dan memiliki. Di sini tuh bisa terlihat kalau Paulus tuh mengatakannya ada ketulusan di dalamnya kepada jemaat di Filipi. Jadi mereka punya ketulusan. Si Paulus ini punya ketulusan kepada jemaat di Filipi dalam hubungan mereka. Dan jadi bukti kalau hubungan mereka ini ada kasih yang jadi fondasi dasarnya. Dan dalam Paulus melakukan penginjilannya ini, jemaat Filipi bisa menerimanya. Dan ada kasih yang besar di awal hubungan mereka. Makanya bisa dibilang mengasihi sesama. Terus ayat yang terakhir, di ayat yang ke-8, Paulus terlebih dahulu mengasihi Allah. Karena kita lihat di ayat 6-7, Paulus tuh punya kasih dan pengorbanan yang besar gitu loh buat jemaat di Filipi. Paulus bisa punya kasih dan pengorbanan yang besar di sini. Kenapa? Karena sebelum dia punya hubungan dengan jemaat di Filipi yang baik tadi, yang sampai akhirnya si jemaat di Filipi aktif dan memberikan respon yang baik dan murah hati dalam membantu penginjilannya, Paulus tuh pertama punya hubungan yang mengasihi Allah, dan hubungannya itu ada komunikasi yang intensif dengan Allah melalui berdoa. Dari doa itu bisa dilihat kalau Paulus dan Allah punya hubungan timbal balik, atau bisa dibilang hubungannya vertikal. Jadi Allah mengasihi Paulus, dan Paulus akhirnya saat tahu Paulus tahu nih, aku tuh dikasihi Allah istilahnya kan. Dan akhirnya Paulus memberikan hidupnya sepenuhnya pada Allah. Nah, dari situ bisa kita lihat kesimpulannya nih. Aku rangkum dari semua yang udah aku jelasin dari 3 poin penting yang tadi. Aku simpulin dari poin yang pertama dulu ya. The meaning of relationship itu tuh nggak bisa hanya terdiri dari satu orang dan membutuhkan 2 atau lebih manusia. Kan? Kalau dari yang fakta dan dasar dari relationship, itu tuh dari fakta harus punya hubungan awal dan kenal dengan Tuhan
baru bisa memiliki love, family, dan friendship yang baik, relationship yang baik dengan mereka. Yang awalnya itu harus punya Tuhan dulu ya, punya hubungan dan kenal Tuhan, dan endingnya bisa ada love, family, dan friend relationship yang tadi aku bilang. Itu dari fakta. Kalau dari dasar, yang tadi aku bilang, siklus relationship, communication, ada komunikasi, ada rasa percaya, terus hasilnya bisa ada dari rasa percaya dan komunikasi itu bisa menghasilkan keputusan bersama, dan dengan adanya kenyamanan, dan dari keputusan itu ada kenyamanan dan kebahagiaan bersama yang responnya harus ditanggapi dan diterima dengan baik, dan akhirnya ada action, menghargai dan menghormati, dan itu tuh juga melalui proses komunikasi juga pastinya. Jadi tetap berputar di situ. Kalau dari Bible point of view about relationship, pandangan Alkitab tentang hubungan, itu gini. Dari Filipi 1 itu sampai dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 8, sebenarnya itu jadi sebuah teladan Paulus buat kita atau buat jemaat saat itu bisa juga. Dimana harus mengucap syukur, selalu mendoakan siapapun tanpa pandang bulu dan sukacita, dan encourage each other, menguatkan satu sama lain, mengasihi sesama, dan poin yang paling penting dia taruh terakhir, mengasihi Allah dan punya hubungan dengan Allah secara timbal balik. Dan aku tutup begini. Penutupnya, aku tutup gini. Dalam memulai sebuah hubungan dengan sesama, kita tuh harus punya hubungan dekat dengan Allah dan kenal dengan Allah. Maka kita bisa punya hubungan yang sehat. Sekarang kita tutup dengan doa ya. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kita udah belajar tentang cara memulai hubungan yang baru atau start a new relationship. Sekarang kami mau mencoba dan mempraktekannya. Dan terima kasih telah membantu anakmu ini yang men-sharingkan. Semoga apa yang di-sharingkan bisa berguna untuk banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you and God bless. Ya, kami benar-benar sangeo kalian.